Oke, dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur dan bos-bosku yang dimanapun berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan tentunya kelancaran rezekinya. Oke, untuk video kali ini kita sudah ada di workshop atas ini, di meja kerja maksudnya. Sebelumnya kan kita lesian di bawah, dan ini sudah agak mendingan ya, kondisi di workshop ini sudah lebih rapi. Kita akan mengerjakan pekerjaan nanti di sini, proyek-proyeknya di atas meja yang kecil ini, dulur ya. Jadi ini workshop di Semarang ya, di Gunung Pati. Hari ini kita akan mengerjakan mesin inverter las Daiden MIG ya, MIG 130 yang biasanya warnanya merah itu ya, MIG dan MMA. Ini sudah dikirimkan dari beliau yang ada di Tuntang ya, ada di Tuntang Solo 3 ya, atau maksudnya di Kabupaten Semarang. Beliau ini mengirimkan unit PCB inverter las Daiden MIG 130 seperti ini. Jadi unitnya dikirim PCB saja, dan ini sebelumnya sudah saya melakukan pengecekan, melakukan test point, cek tegangan dan juga pengukuran di jalur PWM. Ini kerusakan dari Daiden MIG ini adalah kipas nyala dan power on ya, jadi tegangan supply dari power supply SMPS keluar 24 volt, tegangan 15 volt plus, 15 volt main dari outputnya SMPS. Tapi setelah di outputnya sini, di outputnya IC 7815 dan 7915 SMD ini dia sama-sama 0. Atau tegangannya setelah output kedua IC regulator ini tegangannya hilang dulu ya. Dan juga kalau tegangan itu tidak keluar, maka si PWM juga tidak akan bekerja. Otomatis untuk output di stang lasnya, output untuk pengelasan itu tidak keluar tegangan atau tidak ada api sama sekali, walaupun posisi kipas menyala dan lampu indikator menyala tanpa adanya OC, teman-teman. Ini PWM sudah saya lepas, tadi saya lepas di sini. Ini ya PWM-nya seperti ini. Nah, ini kelihatan ya, Mas. PWM dari inverter las Daiden MIG 130 menggunakan IC PWM UC2845 dan juga menggunakan op-amp-nya berupa MC3374 dibantu MC3372. Sedangkan untuk kontrol jalur MIG-nya dia dibantu oleh IC CD4053 yang ada di PWM yang di sini dan juga ada di sebelah board utama sebelah sini. Oke. Langsung aja kita kerjakan dulu ya. Jadi tadi sudah saya lakukan pengecekan, itu PWM sudah dilepas. Ini saya kira itu awalnya PWM-nya ini short ya, atau konslet di jalur VCC supply 15 volt terhadap ground dan juga 15 negatif terhadap ground ya. Ternyata PWM ini saya lepas, PCB sisir ini saya lepas, ternyata jalur output dari IC regulator ini masih short di angka 60 ohm ya. Itu tidak wajar, harusnya di sini itu 1 kilo ohm ke atas untuk nilai hambatan antara ground terhadap positif 15 volt maupun negatif 15 voltnya. Ternyata setelah diselidiki ada salah satu kapasitor yang short di jalur output PWM dari driver PWM-nya di sini ya, biasanya menggunakan IRF dulu ya. Tapi ini saya belum cek lagi apakah dia transistor ataukah dia MOSFET ya. Tapi seringnya di sini MOSFET dulu ya. Sorry kalau saya salah ngomong tadi, Arab. Sini menggunakan MOSFET driver yang biasanya kalau mesin las yang Daiden yang biasa, yang MMA 120 atau 160 itu menggunakan IRF di 120 kalau nggak salah ya, yang bentuknya seperti optocoupler. Kalau di sini menggunakan tipe yang seperti ini, kelihatan Mas? Tipe seperti transistor SMD untuk jalur driver GDT-nya ya teman-teman. Itu kapasitornya itu terhubung antara jalur VCC driver yang 15 volt tadi output dari IC regulator terhadap groundnya, itu ternyata kapasitornya short. Padahal tadi di sini IC op-amp ada MC3372 untuk jalur MIG dan juga ini untuk kontrol CD4053. Ini saya lepas semua, jadi semua komponen aktif IC PWM maupun op-amp di sini sudah saya lepas dan ternyata tadi masih short dulu ya. Langsung aja kita ke meja kerja ya Mas. Nanti kamera akan langsung saya ambil alih ke sini untuk memperjelas penjelasannya dulu. Oke, kita sudah di meja kerja dulu ya. Ini langsung aja kita lakukan pengukuran. Jadi yang tadi sudah saya melakukan pengecekan di awal itu
sudah melepas beberapa IC, termasuk PWM juga sudah saya lepas, ternyata masih short ya. Ternyata yang rusak itu di jalur output driver PWM sini ya. Ini yang menuju ke MOSFET driver untuk ngedrive si trafo GDT. Sini ada dioda, snubber, ini MOSFET driver, ada sender dioda, ini resistor dari output PWM, IC UC2845, kaki nomor 6-nya menuju ke si gate-nya MOSFET. Ini ada kapasitor filter dari jalur VCC 15 volt, yang 15 volt juga diambilkan dari outputnya IC regulator 7815 positif 15 volt menuju ke sini untuk source-nya ya. Ini juga terhubung langsung ke salah satu input trafo GDT. Yang satunya diambilkan dari switchingnya MOSFET driver menuju ke menuju ke input trafo GDT yang sebelahnya. Jadi ini kapasitor yang tadi menyebabkan short circuit di jalur 15 volt plusnya. 15 volt plus tadi saya sempat ngelepas kapasitor yang di kaki nomor 3. Ini PCB, pad PCB yang PWM nomor 1, 2, 3. Ini adalah supply VCC 15 volt positif. Itu juga diambilkan ke supply-nya IC MC3372 ke CD4053, terutama ke jalur PWM ini ya, ke VCC-nya kaki nomor 7 dari IC PWM UC2845 CD4053. Ini juga diambilkan, juga ada MC3372 juga, sini op-amp MC3374 ini ya. Nah seperti ini. Oke, jadi lepas dan ternyata masih short, ternyata tadi kapasitornya yang short dulu ya. Ini ketika diukur di kaki nomor 3 sini, itu harusnya terukur 15 volt. Harusnya, kalau sudah nyala ya. Ini harusnya sudah, bentar. Kok ini? Bentar, ini kok. Ini inputnya ya. Oh, ganti multi aja dulu. Yang itu multinya, probe-nya agak bermasalah ternyata ya. Probe dari multimeternya itu nggak responsif. Oke, seperti ini. Terlalu dekat zoomnya. Ini kaki nomor 3 ya, di sini. Nah, di situ 15 volt, 14,9 kaki nomor 3-nya, dan ini adalah input dari 7815, 17 volt atau 19 volt. Oke, mendekati 20 volt ya. Yang satunya sini negatif ya. Ini negatif dari 17,7. Oke, ini outputnya di sini. Wah, ini outputnya agak drop dulu yang negatif ya. Ini nanti kita lakukan penggantian ya, karena yang negatif ternyata dia drop dulu ya. Dan ini jalur 15 voltnya sampai ke sini ya. Kita ukur 15 volt juga. Kapasitor tadi berada di jalur source-nya dari 15 volt atau sumbernya 15 volt ke input trafo, dan ini ground. Jadi kalau kapasitornya short ya masuk akal ya, kalau diukur di sini tadi terukur hambatan 60 sampai 70 ohm. Ternyata yang short adalah kapasitor kecil ini. Saya kira malah driver MOSFET-nya. Driver MOSFET memang tidak ada masalah gitu ya. Oke, kita akan lakukan dulu pengecekan lagi. Tadi sudah dilakukan pengecekan untuk tegangan-tegangan yang inti ya. Ini 24 voltnya. 20 volt, sorry ya, 20 voltnya. 20 voltnya. Ini untuk supply ke sini. Switch MIG ya, yang ada di stang holder lasnya, dan dia juga nyuplai ke IC LM317 untuk dikuatkan lagi oleh transistor NPN di sini ya. NPN ini untuk menyalakan si motor
rollernya itu ya, si motor rollernya itu roller itu tegangannya diatur di LM317 melewati pin potensio, dia kontrol negatif ya, kontrol ground untuk kontrol si LM317. Selanjutnya LM317 ini dia akan masuk ke basisnya transistor ini, dan ini ternyata tidak dibawakan kontrol panelnya ya, potensio yang ada di depan itu nggak dibawakan. Jadi ini nanti coba kita jumper aja untuk ngetes apakah jalur motor speed control itu sebenarnya itu motor speed control ya, atau seperti dimmer, tapi lebih ke motor speed control untuk kecepatan dari kawat roll mic-nya itu seberapa kencangnya gitu ya. Tapi ini jarang bermasalah sih untuk transistor NPN ini. Yang sering bermasalah itu LM317, SPWM, dan juga ini regulator ini. Dan saya juga baru menemui ternyata kapasitor di sini tuh bisa short gitu ya. Mungkin karena kualitas atau mungkin memang kapasitornya ya rusak gitu ya secara alami. Ya akan awan penggantian dulu, nanti kita coba pasang PWM, semoga PWM-nya ini tidak ada masalah ya. PWM-nya masih oke, jadi nanti untuk pekerjaan lebih cepat selesai gitu maksudnya. Oke, lanjut dulu ya. Oke, dulu ya seperti tadi untuk penjelasan singkat atau sharing pengalaman saya tentang maintenance inverterless Dayden Migi 130 pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi dulur-dulur dimanapun berada. Dan mungkin ada dulur-dulur atau para bosku yang sudah mengirimkan mesin lasnya ke sini atau masih dalam proses pengerjaan, itu mohon bersabar dulu. Karena ini benar-benar kita pengerjaannya sesuai antrian dan juga pelan-pelan ya, karena keterbatasan waktu juga. Di sini timnya yang di workshop Semarang tinggal saya dengan Mas Beni, Mas kameramen ini, yang lain masih pulang kampung, jadi mohon bersabar dulu ya. Ditunggu saja, nanti pasti dikerjakan sesuai antrian. Untuk yang mau mengirimkan mesin lasnya ke sini bisa menghubungi admin atau menghubungi nomor yang sudah tertera di deskripsi video. Cukup sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.